Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan pada hari ini untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Ya, adapun topik di pertemuan kelima ini adalah mengenai sistem pengambilan keputusan, pemodelan, dan pendukung. Nah, sebelum kita mempelajari materi perkuliahan, langkah baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan, ya. Jadi di sini kita akan memahami ya dasar-dasar konseptual dari keputusan, kemudian memahami pendekatan sistem, memahami 4 fase pengambilan keputusan dari Simon, yaitu inteligensi, desain, pilihan, dan implementasi. Kemudian mengetahui konsep-konsep rasionalitas dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Kemudian membedakan konsep membuat pilihan dan membangun prinsip memilih. Kemudian memahami bagaimana gaya keputusan, kognisi, gaya manajemen, kepribadian atau temperamen, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian mempelajari bagaimana dukungan DSS untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam praktik. Pengambilan keputusan, pengantar dan definisi. Beberapa aspek keputusan bisnis pada umumnya, keputusan sering dibuat oleh suatu kelompok. Kemudian pemberdayaan suatu kelompok ini membawa kepada keputusan yang lebih baik. Individu juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan. Bisa jadi ada banyak alternatif untuk diperhatikan. Hasil dari pengambilan keputusan bisnis biasanya menjadi materi di masa mendatang. Tak seorang pun menjadi prediktor sempurna mengenai masa depan, terutama pada jangka panjang. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa aspek keputusan bisnis ini dibuat oleh kelompok dengan banyaknya masukan dari kelompok ini bisa membawa keputusan yang lebih baik, tapi juga diperhatikan bahwa individu juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan. Nah, kemudian keputusan-keputusan ini bisa saling berhubungan. Keputusan spesifik dapat mempengaruhi banyak individu dan kelompok di dalam organisasi. Kemudian pengambilan keputusan ini melibatkan suatu proses berpikir mengenai masalah yang menjurus kepada kebutuhan akan data dan pemodelan masalah. Jadi, memahami hubungan antara aspek-aspek yang berbeda. Hal ini mengarah kepada interpretasi dan aplikasi pengetahuan. Kemudian umpan balik ini menjadi aspek yang penting di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi group think artinya apa? Keterlibatan anggota kelompok tanpa semua pemikiran ini dapat mengakibatkan memimpin kepada keputusan yang buruk, ya. Nah, kemudian ada beberapa konflik tujuan. Jadi banyak keputusan memiliki resiko. Orang yang berbeda memiliki sikap berbeda terhadap resiko. Karena tadi ya, untuk gaya kepemimpinan, gaya proses pengambilan keputusan, dan lain sebagainya ini memiliki variasi yang berbeda antara satu orang yang lain dengan orang yang lain. Nah, kemudian pengambilan keputusan ini perlu mengevaluasi skenario bagaimana jika. Artinya apa? Ketika kita mengambil alternatif A, kira-kira dampaknya seperti apa ya? Kemudian apabila kita mengambil alternatif B, kemudian dampak yang terjadi itu seperti apa?
Ya, jadi harus diperhatikan gitu ya, terhadap semua pengambilan keputusan, apakah ketika kita mengambil sebuah keputusan ini, dampaknya itu akan seperti apa. Kemudian perubahan pada lingkungan pengambilan keputusan, ini dapat mempengaruhi kualitas keputusan, karena meningkatnya tekanan pada waktu pada pengambilan keputusan. Jadi ketika orang, disuruh mengambil sebuah keputusan dalam tingkat depresi yang tinggi, mungkin akan menghasilkan keputusan yang tergesa-gesa, ya sehingga perlu diperhatikan juga ya, dari sisi waktu dan sebagainya, karena tadi ya, kualitas ini mempengaruhi hasil dari keputusan. Kemudian mengumpulkan informasi dan menganalisis suatu masalah membutuhkan waktu dan sangat mahal. Ya, jadi sulit untuk menentukan kapan berhenti dan membuat sebuah keputusan. Kemudian ada banyak informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang cukup baik. Ada terlalu banyak informasi yang tersedia. Nah, ini juga harus bisa kita saring dengan baik ya. Hanya informasi-informasi yang sudah tersaring dan terfilter dengan baik yang bisa dijadikan eh, landasan ya untuk proses pengambilan keputusan. Nah, pada dasarnya kita perlu membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ya, jadi jangan sampai kita salah mendapatkan atau mengambil proses keputusan. Jadi memahami kontribusi yang diperlukan oleh sisi informasi sehingga SPK dikembangkan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau ada kalimat SPK atau DSS itu sebenarnya sama saja ya, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, ini adalah 3 kata kunci yang membentuk istilah dari DSS, yaitu keputusan, dukungan, dan juga sistem. Sehingga apa? Diperlukan pendekatan rasional yang menyederhanakan realitas dan juga sebagai alat yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan tindakan alternatif hingga solusi yang terbaik. Nah, apa sih sebenarnya proses pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan, nah, memilih tindakan di antara alternatif tindakan. Ya, jadi kita memiliki beberapa alternatif ya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan. Menurut Simon 1997, pengambilan keputusan manajerial ini sinonim dengan proses keseluruhan dari manajemen. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Pentingnya manajerial dalam hal perencanaan dan fungsi manajerial lainnya dan melibatkan pengambilan keputusan. Jadi, proses pengambilan keputusan ini adalah keseluruhan proses yang ada di manajemen, ya. Sehingga manajer ini perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan juga fungsi manajerial untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang pertama ya, masalah ini terjadi ketika sebuah sistem tidak memenuhi tujuan yang telah ditetapkan atau tidak mencapai hasil yang diprediksi atau tidak bekerja seperti yang direncanakan. Jadi, ketika sistem ini tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, ya ini eh, kemungkinan besar muncul masalah ya di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah ini juga terkait dengan identifikasi dari peluang-peluang baru.
ya. Jadi mungkin bukan karena hanya terjadinya masalah yang terjadi di organisasi, tapi bisa juga adanya peluang-peluang baru yang harus ditangkap oleh organisasi. Ya, sehingga mau tidak mau ini juga penting sekali untuk kita bisa identifikasi peluang-peluang yang baru. Kemudian yang ketiga, membedakan keduanya. Ya, artinya pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Ya, ini dengan cara apa? Melakukan pemeriksaan terhadap fase-fase di dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, fase-fase ini ada inteligensi, ada desain, ada pilihan, dan juga ada implementasi. Ya, ini adalah fase-fase di dalam pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah. Ya. Nah, di sini dibutuhkan disiplin pengambilan keputusan ya, atau yang dipengaruhi disiplin major. Apa saja? Nah, kalau kita lihat di sini ada disiplin keperilakuan dan juga adalah disiplin ilmiah. Ya, di disiplin keperilakuan ini ada antropologi, ya, mengacu ke hukum, ke filsafat, ke ilmu politik, ke psikologi atau psikologi sosial dan sosiologi. Nah, untuk mengambil keputusan juga diperlukan adalah disiplin ilmiah. Ya, dia diperlukan kemampuan untuk memahami mengenai ilmu komputer, melakukan analisis keputusan, ekonomi, teknik, ilmu pasti seperti biologi, kimia, fisika, dan sebagainya, ilmu manajemen atau riset operasi, dan juga matematika dan statistik. Oke, kemudian kita di dalam memahami model mengenai DSS, mau tidak mau kita harus memahami mengenai konsep dari sistem itu sendiri. Nah, sistem di sini bisa dikatakan adalah kumpulan objek atau aspek seperti orang, kemudian sumber daya, konsep, dan prosedur yang dimaksudkan untuk melakukan fungsi yang dapat diidentifikasi atau untuk melayani suatu tujuan. Ya, jadi kalau kita membahas mengenai sistem, ini ada dua pendekatan ya. Yang satu pendekatan secara elemen dan satu pendekatan secara prosedur. Nah, garis besarnya, sistem ini adalah berusaha untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Ya, di dalam sistem ini juga terdapat sub-sub sistem yang saling terintegrasi, berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, misalkan contoh universitas. Nah, kita memandang universitas ini sebagai sebuah sistem. Nah, kemudian kita bisa melihat aspek-aspeknya atau elemen-elemen apa saja yang ada di dalam sistem universitas. Ya, jadi dalam universitas ini terdiri dari mahasiswa, elemen-elemennya, ada fakultas, ada staf atau dosen, administrasi, gedung, perlengkapan, aturan, ide-ide, nah, kemudian memiliki tujuan, ya. Jadi ada elemen-elemen yang tadi disebutkan, kemudian memiliki tujuan, ya. Tujuannya adalah mendidik mahasiswa, menghasilkan riset, dan memberikan layanan kepada komunitas, ya, atau sistem lain. Di dalam sistem ini biasanya ada komponen-komponennya
Ada input, ada proses, ada output, ada penghubung, ada strategi, ya. Nah, masing-masing sistem ini juga memiliki batasan-batasan sistem. Jadi ketika kita memahami mengenai sistem, kita harus mengetahui juga itu ya komponen-komponen yang ada di dalam sebuah sistem. Nah, ini adalah penggambaran dari sistem dan lingkungan. Jadi kalau di sini ad- eh, digambarkan ya bahwa sistem ini memiliki input, memiliki proses, dan juga memiliki output. Input ini bisa berupa raw materials, cost, atau resources. Ya. Kemudian dari input ini akan masuk ke tahap pemrosesan. Proses ini memiliki prosedur, program, tools, activities, dan juga pengambilan keputusan. Ya, diproses untuk apa? Ya, input dilakukan processing untuk menghasilkan output. Ya, jadi ada performa, konsekuensi, finish product, dan service deliver. Nah, di sini adalah proses pengambilan keputusan. Ya, di input, diproses, output ini ada feedback untuk pengambilan keputusan. Sistem juga memiliki apa? Boundaries ya, batas. Batas ini bisa eh, menjadi pembatas dari besarnya sebuah sistem terhadap lingkungannya. Nah, misalkan di sini untuk sistem ini dibatasi vendors-nya, stakeholder, bank, competitors, government, customer, dan weather condition. Ya, ini ada lingkungan luar yang mempengaruhi. Ya, nah balik lagi ya, semakin solid, semakin baik sebuah sistem pada tahap proses pengambilan keputusan ini mungkin akan lebih solid, akan lebih baik. Ya, tapi kalau dia mudah dipengaruhi oleh lingkungan, ini kondisi di dalam ini bisa menjadi membingungkan, ya. Jadi kehandalan sistem ini juga perlu diperhatikan dengan sangat baik. Nah, kemudian struktur sistem. Sistem ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada input, ada proses, dan juga ada output. Nah, bagian-bagian ini dikelilingi oleh sebuah lingkungan dan sering melibatkan sebuah mekanisme dari umpan balik. Nah, selain itu, pengambil keputusan juga dianggap sebagai bagian dari sistem. Umpan baliknya ini digunakan sebagai kontrol ya untuk melakukan proses monitoring. Nah, lingkungan ini mempengaruhi sistem dan konsekuensi pencapaian dari tujuan sistem. Nah, ada juga batasan ya. Batasan ini dipisahkan dari lingkungannya dengan sebuah batasan ya. Sistem berada di dalam batasan sedangkan lingkungan berada di luar lingkungan. Sistem ini bisa bersifat sistem tertutup dan juga sistem terbuka. Ini adalah struktur dari sebuah sistem. Ya, ada input, proses, output, ada lingkungan luar, ada umpan balik, ada batasan. Ya, ini semua mempengaruhi keberhasilan dari sebuah sistem. Kemudian ada efektivitas dan juga efisiensi sistem. Sistem ini bisa dievaluasi dan dianalisis dalam 2 ukuran kinerja utama, ya, yaitu efektivitas, ini tingkat pencapaian tujuan. Ya, jadi efektivitas ini adalah tingkat pencapaian tujuan. Nah, ini terkait dengan output dari sebuah sistem. Misal penjualan total
atau pendapatan per saham. Efisiensi adalah ukuran pemakaian input untuk mencapai output, ya. Jadi kalau efisien ini adalah ukuran pemakaian input untuk mencapai output, ya. Misal berapa banyak uang yang digunakan untuk mendapatkan tingkat penjualan tertentu. Nah, kemudian ada Peter Drucker, ini mengusulkan cara menarik untuk membedakan antara kedua istilah tersebut. Karena kita seringkali ya mendengar efektif dan efisien. Apa sih sebenarnya efektif? Apa sih sebenarnya efisien? Ya. Jadi kalau efektif ini adalah melakukan sesuatu yang benar. Ya, kalau efisien adalah melakukan sesuatu dengan benar. Ya, efektivitas itu yang benar, efisiensi dengan benar, ya. Jadi kalau misalkan seorang tukang mau membuat pagar, ya dia harus melakukan cara efektif. Artinya apa? Ya, kalau disuruh bikin pagar ya benar jadinya pagar. Nah, kalau efisiensi ini melakukan sesuatu dengan benar. Ya, jadi dia mau membuat pagar. Nah, kerjakan sesuai dengan prosedur membuat pagar yang benar. Jangan sampai disuruh buatnya pagar, jadinya pagar hanya untuk hewan gitu ya. Artinya apa? Orang bisa lalu lalang dan masuk ke pekarangan rumah kita tanpa adanya penghalang misalkan seperti itu. Meskipun efektif dan efisien punya tujuan sama, yaitu meningkatkan kinerja organisasi, namun tidak sedikit orang memahami secara pasti perbedaan kedua kata tersebut. Efisien adalah bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan. Ya, jadi dia lebih ke arah cost yang dikeluarkan. Namun efisiensi tidak melihat tujuan nih, ya. Bisa saja organisasi efisien, namun gagal dalam mencapai apa yang dicita-citakannya. Jadi selain efisien, kita juga harus efektif. Ya tadi ya, efektif adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini ada eh, contoh ya yang diberikan. Eh, kita tahu ya bahwa City Car, misalkan gitu ya, Karimun, ini adalah mobil yang dikenal irit. Setiap liter bensinnya bisa mencapai 20 kilometer. Nah, namun jika kita hendak pergi ke puncak atau dataran tinggi yang curam atau medan areal perkebunan, nah yang jadi permasalahan adalah apakah City Car mampu mencapai tujuannya. Ya, jadi City Car ini memang efisien dari segi cost, namun untuk mencapai puncak atau gunung atau perkebunan ini bukan sebuah kendaraan yang efektif. Tapi kalau memang dia di perkotaan, ya, ini bisa menjadi sebuah alternatif. Tapi kalau untuk di beberapa lingkungan, kondisi seperti yang disebutkan tadi ya di kebun, di puncak dan sebagainya, ini mungkin tidak efektif. Kemudian ada sistem inventory tertutup versus sistem inventory terbuka. Ya, jadi ada faktor, ada ilmu manajemen, economic order quantity. Ini adalah closed system. Kemudian ada DSS inventory, ini adalah open system. Ya. Jadi apa sih sebenarnya sistem tertutup sama sistem terbuka? Ya, kalau kita lihat di faktor permintaan,
Untuk closed system ini bersifat konstan, ya. Sedangkan kalau di DSS inventory, ini variabel dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kemudian untuk faktor unit cost, di closed system ini bersifat konstan, tapi kalau di DSS inventory, ini bisa berubah setiap hari. Kemudian di lead time, untuk closed system sifatnya konstan, ya, sedangkan DSS inventory, ini variabelnya sulit diprediksi. Kemudian di vendor dan pengguna, di closed system ini dikeluarkan dari analisis, sedangkan di DSS inventory ini bisa dilibatkan di dalam sistem. Kemudian ada faktor cuaca dan faktor lingkungan lainnya. Ya, untuk closed system ini diabaikan, di DSS inventory ini mempengaruhi permintaan dan juga lead time. Ya, jadi kalau kita lihat karakteristik penting dari sistem pendukung manajemen adalah penekanan sistem terhadap efektivitas ketimbang efisiensi dari komputasional. Nah, di sini ada posisi sistem keputusan dalam sebuah sistem di organisasi, ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini misalnya ada sistem informasi yang mengalir gitu ya di setiap level manajemen. Di sini ada input yang masuk, diproses, ya, kemudian menghasilkan output. Nah, ini ada juga sistem yang kita lihat secara fisik ya, kalau kita lihat di hierarki atau di piramida pengambilan keputusan, ini ada level manajemen bawah, menengah, dan atas ya. Level operasional, level taktis, dan juga level strategik. Nah, kemudian sistem fisik ya, sistem operasional. Di sistem fisik atau sistem operasional, ini merupakan proses transformasi input menjadi output atau masukan menjadi keluaran melalui serangkaian proses atau mekanisme dengan melibatkan SDM dan non SDM ya. Nah, bisa melibatkan ada mesin, ada uang, ada bahan baku, ada energi, informasi, dan lain sebagainya. Semakin besar aktivitas sistem fisik, maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi. Ya, artinya apa? Proses pengaturan ini menjadi lebih rumit, ya. Ini yang disebut sebagai sistem fisik, ya, atau sistem operasional. Ada mesin, ada uang, ada bahan baku, ada energi, ada informasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi dia adalah proses transformasi input menjadi output dengan melibatkan eh, SDM dan non SDM. Nah, kemudian ada sistem manajemen ya atau sistem keputusan. Nah, sistem keputusan ini digunakan untuk menjamin kelancaran sistem fisik. Ya, jadi ada pengelolaan ini untuk membantu kelancaran di sistem fisik. Rangkaian sistem fisik distrukturkan dalam sistem manajemen yang menghasilkan keputusan-keputusan yang diperlukan guna menjamin kelancaran sistem fisik. Ya, jadi di dalam sistem manajemen ini akan dilakukan proses pengelolaan ya terhadap sistem fisik. Jadi bagaimana mengelola jadwal, mengelola sumber daya, mengelola uang, personil,
dan lain sebagainya, ya. Ini adalah di level atau bagian di sistem manajemen atau sistem pengambilan keputusan. Nah, kemudian sistem informasi, ya. Sistem informasi ini adalah jantung sebagian besar organisasi. Ya, jadi ketika organisasi ini tidak memiliki sistem informasi, ini menjadi sangat memprihatinkan. Ya, sehingga dikatakan bahwa sistem informasi ini adalah jantungnya organisasi, ya, yang digunakan untuk melakukan proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan juga proses penyebaran dari informasi. Di dalam sistem informasi, ini juga menerima adanya input, kemudian memproses data untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan. Ya, kemudian juga bisa membantu manajer mengkomunikasikan hasil yang didapatkan. Nah, kemudian ketajaman keputusan yang dihasilkan ini juga dipengaruhi oleh kelengkapan dan keakuratan sistem informasi yang dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi ketajaman keputusan ini juga dilihat dari kelengkapan dan keakuratan dari sistem informasi. Ya, jadi semakin lengkap, semakin akurat sebuah sistem, maka keputusan yang diambil ini akan lebih baik. Peranan sistem informasi ini penting dalam menyediakan informasi pendukung keputusan. Nah, kemudian informasi ini bisa bersifat vertikal, top down maupun bottom up, ya, horizontal maupun diagonal. Ya, jadi untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang tajam, ini kita memang harus benar-benar mendapatkan sistem informasi yang handal, ya. Atau misalkan terjadinya sebuah peperangan. Untuk memenangi sebuah perangan dia harus memiliki informasi yang valid. Jadi jangan sampai dia salah memberikan titik koordinat misalkan gitu ya untuk meluncurkan rudal. Harusnya misalkan ke negara A, dia ternyata meleset ke negara B. Ya, jadi eh, ini salah sasaran. Ya, jadi jangan sampai menghasilkan sebuah keputusan dengan sasaran yang salah. Nah, kemudian ada model. Nah, karakteristik SPK ada inklusi pada sedikitnya satu model. Kemudian model adalah representasi atau abstraksi sederhana dari realitas. Ya, jadi bagaimana kita bisa memodelkan sebuah reality dalam sebuah model, ya. Nah, karena kalau implementasinya kan sulit ya, jadi kita bisa membuat dalam bentuk modeling dulu sebelum sistem tersebut dikerjakan. Nah, model ini menyederhanakan realitas karena terlalu kompleks, ya. Kompleksitas secara aktual kadang tidak relevan untuk memecahkan masalah khusus. Model diklasifikasikan berdasarkan tingkat abstraksi, entah itu ikonik, analog, ataupun secara matematika. Ya, jadi penyederhanaan realitas ini karena kompleksitasnya. Ya, seperti itu.
Oke, kemudian ada definisi model dengan pendekatan yang berbeda. Model ini adalah cara sederhana untuk memandang suatu masalah, ya. Jadi sesuatu yang sulit, yang rumit, ya, kita bisa bantu mempermudah proses pemahaman dengan cara pembuatan pemodelan. Kemudian model sebagai suatu representasi atau penggambaran atau formalisasi dalam bahasa tertentu yang disepakati dari suatu sistem nyata. Ya, jadi dia penggambaran formalisasi ya dari sebuah sistem yang nyata. Nah, sistem nyata itu apa sih sebenarnya? Sistem nyata yaitu sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan atau sistem yang menjadi titik perhatian dan dipermasalahkan. Nah, ini adalah eh, skema dari proses pemodelan, ya. Jadi ada kacamata pemodel yang tergantung pada. Jadi satu orang dengan orang yang lain mungkin memiliki representasi yang berbeda-beda. Ya kacamata ini kan untuk melihat ya. Tapi kacamata ini juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut, pengetahuan dan juga pengalamannya. Ya. Saat misalkan kita melihat, ih kok ada anak yang dibalik gitu ya. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu jahat tuh gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata orang tersebut sedang membantu anak tersebut untuk bisa mengeluarkan makanan yang tersedak di lehernya, misalkan seperti itu. Jadi kacamata ini juga bisa mempengaruhi pendekatan atau pemodelan dari masing-masing individu, ya. Nah, kemudian di sini ada sistem nyata, ada sampel. Nah, ini kacamatanya ya. Jadi dia bisa menangkap, kemudian juga bisa membayangkan, melakukan abstraksi. Nah, ini dengan menggunakan bahasa formal, ya. Kemudian dibuatlah sebuah model. Nah, dari model ini bisa dilakukan proses pengujian. Ya, apakah sudah sesuai dengan sistem yang nyata atau tidak, ya. Jadi tadi ya, orang ini melihat kacamata dari sebuah sistem yang nyata, kemudian dilakukan pemodelan dengan menggunakan bahasa formal, dari sistem nyata ini dari beberapa sampel ini bisa dilakukan proses pengujian. Nah, kemudian ada kegunaan model, ya. Dengan adanya model ini bisa membantu berpikir menerangkan dari fakta, ya. Sama seperti kayak kita misalkan di mengetahui planet, kan kita nggak bisa melihat planet secara langsung, ada model sistemnya. Kita bisa lihat di planetariumnya mengenai tata surya, bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Kemudian bisa juga untuk komunikasi atau untuk instruksi. Ya. Jadi sama kayak misalkan di dunia kedokteran kan gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalian lihat dunia kedokteran ini sudah sangat maju ya. Jadi ada simulator tubuh manusia ketika belajar tentang morfologi, anatomi manusia, ini bisa disimulasikan dengan sangat baik dengan menggunakan alat tersebut. Atau bisa juga untuk prediksi atau penaksiran. Ya, jadi misalkan orang mau membeli rumah, ini bentuknya seperti apa ya? Nanti rumah yang jadi bagaimana misalkan. Nah, biasanya orang-orang yang menjual perumahan ini biasanya akan membuat sebuah modelan.
bikinlah maket atau gambar. Ya, jadi sama ya ketika mobil sebelum diproduksi biasanya dibuat maket juga, ya. Kemudian bisa juga untuk, proses pengendalian. Ya, jadi misalkan, untuk keamanan, ya, dibikinlah dulu model pengamanan, kemudian dilihat apakah orang-orang ini gitu ya bisa melakukan invensi gitu ya terhadap, kondisi yang ada. Atau bisa juga sebagai pengerti teori bila teori sudah ada, sebagai koreksi terhadap teori tersebut, ya. Jadi biasanya untuk membuktikan kita bisa juga menggunakan, simulasi model, ya. Kalau di dalam sistem informasi mungkin ketika kita mau membuat aplikasi, kita bisa menggunakan prototype terlebih dahulu. Nah, model ini bisa ikonik ya atau skala. Ini adalah tipe model dengan abstraksi paling rendah. Nah, ini adalah replika fisik dari sebuah sistem. Bisa eh, biasanya pada skala yang berbeda dari aslinya. Ya, jadi karena bentuknya replika fisik, ya kita bisa buat dengan perbandingan skala yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ya, yang penting user ini bisa lihat ya, kira-kira model yang dibangun ini seperti apa. Nah, misalkan ya, ini bisa jadi 3 dimensi ya, misalkan pesawat terbang, mobil, jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi model analog. Ya, jadi kalau model analog ini bertindak seperti sistem real, tetapi tidak mirip. Nah, model ini lebih abstrak ya dibandingkan dengan model ikonik dan merupakan representasi simbolis dari sebuah realitas. Model ini biasanya bisa berupa bagan atau diagram 2 dimensi. Ya, sama kayak misalkan kita di sistem informasi ketika mau membangun sistem atau mengembangkan sistem, ini kita bisa membuat flowchart diagram ya atau data flow diagram atau UML. Bukan sistem sebenarnya ya, tapi ini adalah interpretasi atau abstraksi dari kondisi sistem yang akan dibangun atau yang akan dikembangkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada model matematika atau kuantitatif. Nah, ini model yang lebih abstrak dijelaskan secara matematika. Sebagian besar analisis DSS dilakukan secara numerik dengan model matematika atau kuantitatif lain. Ya, jadi misalkan nanti kita bisa menggunakan beberapa model pengambilan keputusan ya. Misalkan kita bisa menggunakan metode weight product, ya, kemudian analytical hierarchy problem, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih manfaat model itu sendiri untuk DSS? Ya, jadi kalau kita lihat ya, manipulasi model ini jauh lebih mudah ketimbang memanipulasi sistem real. Eksperimentasi juga menjadi lebih mudah dan tidak berinterferensi dengan operasional
harian dari organisasi. Jadi ketika misalkan kita mau merubah model menu dan sebagainya, ya tinggal kita rubah di, eee, prototipe-nya, ya dibandingkan dengan kalau aplikasi itu sudah running atau jalan. Kemudian model memungkinkan kompresi waktu. Tahun-tahun operasi disimulasi dalam hitungan atau detik, ya. Jadi waktunya ini, bisa lebih cepat ya, dibangun model ini. Kemudian biaya analisis pemodelan ini biasanya jauh lebih rendah ketimbang biaya eksperimen yang serupa yang dilakukan pada sebuah sistem real. Sama ya kayak kemarin mungkin saat ini kita tahu ya, sudah 2 tahun ini pandemi Covid. Ya di awal-awal mungkin kita lihat ya, banyak terjadi kematian yang disebabkan oleh penyakit Covid. Kemudian, banyak saintis, ilmuwan yang membuat, vaksin. Nah, vaksin ini kan ketika dibuat tidak bisa langsung disuntikan ke manusia, tapi harus melalui percobaan di laboratorium. Ya, jadi tidak langsung disuntikan ke manusia, tapi mungkin ke hewan ya, kayak misalkan tikus ya, yang bisa digunakan sebagai kelinci percobaan. Setelah dianggap aman, ya, sudah melalui pengujian dan sudah stabil, akhirnya dipastikan sistem aman, baru diuji cobakan di sistem yang real. Ya baru disuntikan ke manusia. Ya, setelah itu disuntikan secara massal. Biaya pembuatan kesalahan selama eksperimen coba coba salah jauh lebih rendah ketika menggunakan model-model dibandingkan menggunakan sistem real. Ya, jadi kalau dengan model ada kesalahan dibuang nggak masalah, ya. Bikin market mobil salah, diganti ya nggak masalah. Tapi kalau ketika sudah menggunakan sistem real, waduh biayanya berapa yang harus dikerjakan. Ya sama misalkan sama seperti pilot ya. Pilot itu ketika belajar menerbangkan pesawat kan nggak langsung megang pesawat terusnya diterbangkan. Bayangkan ya, satu pesawat saja harganya sudah mahal sekali. Ketika baru belajar, kemudian langsung jatuh, waduh, berapa biaya untuk membuat atau membeli pesawat yang baru. Ya biasanya pilot-pilot itu punya simulator, ya, simulator yang bisa digunakan seolah-olah dia sedang menerbangkan pesawat. Kemudian lingkungan bisnis ini mencakup ketidakpastian yang dapat dipertimbangkan. Ya, ya namanya lingkungan bisnis ini kan juga dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ya, sehingga untuk membantu mengeliminir kerugian, ya ini biasanya manajer membuat pemodelannya sehingga apa? Estimasi resiko dari tindakan-tindakan tertentu ini bisa lebih mudah dicari solusinya. Model matematika ini memungkinkan analisis terhadap sejumlah solusi yang sangat besar, ya, dan kadang-kadang tak terbatas. Bahkan pada masalah sederhana, manajer ini sering memiliki sejumlah alternatif untuk dipilih. Ya, kemudian model ini bisa memperkuat pembelajaran dan juga pelatihan. Nah, jadi dengan membuat model, kayak misalkan orang belajar nukang daripada benar-benar beli batu bata dan sebagainya, dia pakai simulasi aja. Ya, jadi proses pelatihan dan sebagainya ini menjadi lebih mudah.
Ini adalah fase-fase pada proses pengambilan keputusan, ya. Jadi di sini ada simplifikasi, ada asumsi, ada fase inteligensi, ya, ada sasaran organisasional, prosedur pemindaian dan penelitian, pengumpulan data, identifikasi masalah, kepemilikan masalah, klasifikasi masalah, dan juga pernyataan masalah. Ya, jadi di fase inteligensi ini sebenarnya mengumpulkan ya, tahapan mengumpulkan kebutuhan data, informasi gitu ya, yang dibutuhkan di dalam tahap proses pengambilan keputusan. Ya, jadi ada simplifikasi, ada asumsi. Setelah kita bisa mengidentifikasi sampai dengan menyatakan permasalahan, kita masuk ke tahap fase desain. Ya, di tahap fase desain ini ada formulasi sebuah model. Ya, jadi bisa menentukan kriteria untuk dipilih, cari alternatif, memprediksi dan juga mengukur hasil, ya. Jadi di desain ini dibuatlah model ya untuk mengatasi permasalahan yang muncul di tahap inteligensi. Ya, sampai dia bisa memprediksi dan juga mengukur hasil akhir ya. Nah, ini ada tahapan validasi model ya. Kemudian ada fase pilihan. Di fase pilihan ini kita sudah masuk ke tahap mencari solusi untuk model yang dibuat ya. Kemudian analisis sensitivitas, kemudian ada proses pemilihan alternatif terbaik ya sampai dengan kita melakukan rencana implementasi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya semua tahapan ini saling terhubung ya. Apabila di sini terjadi permasalahan ini bisa balik lagi ke tahap fase inteligensi gitu ya. Bisa masuk lagi simplifikasi asumsi ya. Nah, ketika fase pilihan ini sudah dipilih, akan ada proses apa verifikasi, menguji solusi yang diusulkannya di tahap realita. Nah, kalau sudah didapatkan solusi, berarti kita bisa melakukan implementasi solusi. Nah, solusi ini diimplementasi bisa sukses di dunia nyata atau bisa mengalami kegagalan. Kalau kegagalan, dia bisa masuk ke tahapan apakah di fase pilihan yang salah, ya, ataukah di fase desain yang salah, atau ada kesalahan di tahap fase inteligensi. Nah, dia nanti tinggal bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya, ya. Letak kesalahannya ada di bagian yang mana. Ya, ini adalah fase-fase di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, fase pengambilan keputusan di fase inteligensi ya. Ini meliputi ada scanning, ya, jadi dia melihat lingkungan sekitar ya, secara intermiten ataupun secara terus-menerus. Jadi memang disebut inteligensi karena dia proses mengamati ya, mengamati, memindai gitu kan. Kondisi seperti ini bagaimana sih kan gitu. Ya, sama seperti kasus sekarang sedang kelangkaan minyak. Nah, ini harus dipindah ini lingkungan ya. Apakah ada penimbun minyak gitu ya, kenapa masalah ini muncul. Ini harus dilakukan tadi ya proses pemindaian lingkungan. Kemudian mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang dari masalah. Ya, jadi kalau kita lihat ya di proses intelijensia ini kita bisa melihat situasi, apakah ini situasi yang berhubungan
dengan mengambil sebuah kesempatan atau mengambil sebuah peluang, ataukah memang ada banyak masalah ya yang muncul. Nah, di tahap ini semua dilakukan proses pengumpulan data, dokumentasi data sampai kita menemukan pernyataan dari sebuah permasalahan. Nah, kemudian ada identifikasi masalah ya atau peluang. Identifikasi terhadap tujuan dan sasaran organisasional yang berkaitan dengan isu yang diperhatikan dan determinasi apakah tujuan tersebut telah terpenuhi. Kemudian menentukan apakah ada masalah, identifikasi gejala-gejala, kemudian menentukan keleluasaan atau keluasannya dan mendefinisikannya secara eksplisit. Eksistensi masalah ini bisa ditentukan dengan melakukan monitoring dan juga menganalisis tingkat produktivitas dari organisasi. Nah, ukuran produktivitas dan konstruksi model ini bisa didasarkan pada data real ya. Jadi untuk membuat model ya ini didasarkan pada data real. Ya karena produktivitas dan konstruksi ini memang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan data real yang ada. Kemudian ada kumpulan data dan estimasi masa yang akan datang. Nah, ini kalau kita perhatikan memang memprediksi masa yang akan datang ini sangat sulit ya sebenarnya. Makanya di sini disebutkan merupakan langkah paling sulit dalam analisis. Ya, tapi minimal kita bisa memprediksi ke depannya apa saja yang bisa membantu keberlanjutan dari organisasi. Kemudian ada beberapa isu pada saat pengumpulan dan estimasi terhadap data. Ya, data tidak tersedia atau perolehan data biayanya mahal atau juga datanya tidak akurat, estimasinya terlalu subjektif atau bersifat kualitatif atau informasi yang berlebihan, ya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ya. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa ketajaman informasi ini juga dipengaruhi oleh validitas dari sistem informasi yang kita miliki. Kemudian ada klasifikasi dari masalah, ya. Nah, klasifikasi masalah ini adalah konseptualisasi terhadap suatu masalah dalam menempatkan ke dalam kategori yang dapat didefinisikan. Ya, jadi bisa mengarah ke pendekatan solusi standar. Kemudian pendekatan yang penting ini bisa mengklarifikasikan masalah-masalah sesuai tingkat strukturisasi pada masalah tersebut. Kemudian ada masalah terprogram dengan masalah yang tidak terprogram. Ya, masalah yang terprogram ini bersifat terstruktur, berulang-ulang, dan bersifat rutin. Nah, kondisi seperti ini bisa dikembangkan dengan menggunakan model-model yang bersifat standar, ya. Contohnya jadwal mingguan karyawan, bulanan arus kas, sistem inventory permintaan konstan. Ya, ini adalah masalah yang terprogram. Nah, bagaimana dengan masalah yang tidak terprogram? Ya, contohnya misalkan keputusan merger atau akuisisi di organisasi. Ya, apakah dengan adanya akuisisi atau bergabung ini
malah meningkatkan profit, kemudian juga bisa bersama-sama maju, atau malah simbiosisme menjadi simbiosis parasitisme, ya malah merugikan dari organisasi. Ini juga termasuk keputusan yang sangat sulit ya. Kemudian research and development, ini juga bukan masalah yang terprogram. Kemudian inisiatif di e-commerce atau membuat konten website. Nah, konten website juga ini sifatnya tidak terprogram ya, sampai dengan melakukan pemilihan pekerjaan. Nah, kemudian di sini ada dekomposisi masalah. Jadi kalau kita memandang sebuah masalah ini teramat sangat besar sekali, dan kita nggak tahu bagaimana cara mengatasi, ya mau tidak mau harus kita lakukan pembagian masalah. Ya, jadi banyak masalah yang kompleks ini bisa dibagi menjadi sub-sub masalah. Kemudian memecahkan sub masalah yang lebih sederhana. Jadi ini bisa membantu memecahkan masalah yang kompleks. Kalau misalkan kita melihat ya, aduh rumah ini kok misalkan bocor semua gitu ya, pusing sendiri. Nah akhirnya apa? Dibagi-bagi bocornya di mana ya? Apakah dari atas atau dari bawah? Apakah genteng yang bocor atau saluran air yang bocor? Misalkan seperti itu. Setelah itu kita baru telusuri satu persatu. Ya. Kemudian ada masalah semi terstruktur. Ya, jadi di dalam beberapa fase pengambilan keputusan terstruktur, sementara fase lainnya tidak terstruktur. Ini adalah masalah di semi terstruktur. Ya, jadi dia penggabungan antara keputusan terstruktur dan keputusan tidak terstruktur. Jadi bingung gitu ya. Kadang-kadang terprogram, kadang-kadang tidak terprogram, kadang-kadang terstruktur, kadang-kadang tidak terstruktur. Ya. Kemudian ada juga dekomposisi. Ya. Jadi ini bisa memfasilitasi komunikasi di antara pengambilan keputusan. Ya, misalkan penggunaan metode HP ya, analytical hierarchy proses. Ini yang bisa membantu pengambilan keputusan untuk menggabungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif. Ya, jadi faktor kuantitatif dan juga kualitatif ini bisa membantu dalam model pengambilan keputusan. Nah, kemudian ada kepemilikan dari masalah. Ya, jadi menentukan kepemilikan masalah merupakan hal pada fase inteligensi ya. Jadi faktor pertama di dalam proses pengambilan keputusan. Sebuah masalah ada di dalam organisasi hanya jika seseorang atau beberapa kelompok mengambil tanggung jawab untuk mengatasinya. Dan juga jika organisasi punya kemampuan untuk memecahkannya. Ya, misalkan manajer memiliki masalah tingkat suku bunga terlalu tinggi. Nah, tingginya tingkat suku bunga ini adalah masalah pemerintah atau level nasional atau internasional, bukan organisasi. Sehingga apa? Manajer tidak bisa melakukan apapun berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi ini ditangani sebagai faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol atau terprediksi. Nah, jika kepemilikan masalah tidak ditentukan, maka akan diidentifikasi sebagai masalahnya orang lain. Jadi kepemilikan masalah ini harus bisa diidentifikasi dengan
Baik. Nah, kemudian pernyataan masalah ini dibuat secara formal. Nah, kemudian pengambilan keputusan di fase desain. Nah, di fase desain ini meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Ya, jadi di sini harus dicari ya proses pencariannya, proses menemuan, mengembangkan, sehingga didapatkan tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Nah, ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan juga menguji solusi yang layak. Sebuah model masalah pengambilan keputusan ini dikonstruksi, dites, dan dilakukan proses validasi. Ya, jadi ada proses konstruksi, pengujian, dan validasi. Ya, karena untuk keputusan yang handal, ini harus diketahui bahwa alternatif solusi ini adalah yang terbaik. Nah, kemudian pemodelan ini meliputi konseptualisasi masalah dan juga mengabstraksikan masalah ke dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian kita masuk ke memilih sebuah prinsip pilihan. Ya, prinsip pilihan adalah sebuah kriteria yang menggambarkan aksepsibilitas dari sebuah solusi. Jadi kemampuan untuk dapat diterima. Ya, jadi apapun keputusan ini harus bisa diterima dengan baik. Kemudian pada sebuah model, prinsip tersebut adalah sebuah variabel hasil. Memilih sebuah prinsip pilihan bukanlah dari fase pilihan, namun melibatkan bagaimana membangun sasaran, pengambilan keputusan, dan bagaimana sasaran tersebut disatukan ke dalam model. Banyak prinsip pilihan, yaitu prinsip pilihan normatif dan deskriptif. Ini merupakan prinsip pilihan yang penting. Nah, kemudian ada model normatif. Model normatif ini adalah model di mana alternatif yang dipilih ini adalah alternatif terbaik dari semua alternatif yang mungkin. Ya, jadi model normatif ini dikatakan adalah model yang terbaik. Untuk menentukan alternatif terbaik, ini harus diuji semua alternatif dan membuktikan bahwa alternatif yang benar-benar alternatif terbaik ya atau dioptimalisasikan. Kemudian optimalisasi ini bisa dicapai dalam salah satu dari 3 cara berikut. Ya, tingkat terbaik pencapaian tujuan dari sekumpulan sumber daya yang ditentukan. Kemudian temukan alternatif dengan rasio tertinggi atau maksimalkan produktivitas. Kemudian temukan alternatif dengan biaya terendah atau sumber daya paling kecil. Nah, ini adalah model normatif. Nah, bagaimana dengan model deskriptif? Model deskriptif ini menggambarkan berbagai hal sebagaimana adanya atau bagaimana hal-hal tersebut bisa diyakini. Ya, model ini umumnya didasarkan secara matematis. Model ini sangat berguna di dalam DSS untuk menyelidiki konsekuensi dari berbagai alternatif tindakan di bawah konfigurasi input
serta proses yang berbeda-beda. Nah, simulasi merupakan metode pemodelan deskriptif yang paling umum. Nah, kelas-kelas model deskriptif ini ada perencanaan keuangan, ada analisis dampak lingkungan, ada analisis Markov, ada forecasting, dan juga ada antrian ya atau waiting line. Nah, bagaimana mengukur hasil akhir? Nilai dari sebuah alternatif dievaluasi dalam hal pencapaian tujuan, ya. Nah, kita bisa menggunakan metodologi dari multi kriteria, misalkan menggunakan AHP ya. Nah, AHP ini bisa dikembangkan dan digunakan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian di pengambilan keputusan fase pilihan. Nah, pilihan ini adalah tindakan pengambilan keputusan yang bersifat kritis. Fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Nah, kemudian batasan antara fase pilihan dan desain ini sering tidak jelas karena aktivitas tertentu dapat dilakukan selama kedua fase tersebut. Dan orang dapat sering kembali dari aktivitas pilihan ke aktivitas desain. Ya, jadi memang yang paling sulit adalah melakukan atau menentukan pilihan, ya. Nah, ketika kita sudah memilih, diperlukan apa? Suatu komitmen kan untuk mengikuti tindakan tersebut, ya. Nah, ini adalah tahapan yang tersulit di dalam proses model pengambilan keputusan, ya. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang ada, ketika pilihan sudah ditentukan, kemudian berarti kita harus memiliki komitmen untuk bisa menjalankan alternatif tersebut. Nah, kemudian masuk ke pengambilan keputusan di fase implementasi. Definisi implementasi ini sedikit rumit ya, karena implementasi merupakan proses yang panjang dan juga melibatkan batasan yang tidak jelas. Implementasi ini juga bisa berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan ini bisa bekerja. Ya, artinya apa? Tadi kita masuk atau sudah melalui tahapan melakukan pemilihan terhadap keputusan yang kita buat. Ya, jadi dari beberapa alternatif pilihan, kita sudah mengambil satu pilihan atau menentukan satu pilihan. Nah, kemudian dari pilihan tersebut kita akan melakukan implementasi ya, di mana pilihan tersebut diterapkan untuk bisa dijalankan. Nah, kemudian di sini langkah-langkah model pengambilan keputusan. Ya, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya.
Yang pertama adalah menetapkan tujuan atau kebutuhan dari pengambilan keputusan terkait adanya sebuah masalah tertentu. Kemudian setelah ditetapkan kebutuhannya apa saja, kita bisa melakukan proses penyederhanaan dari masalah. Ya, jadi tadi masalah ini sudah dirumuskan kebutuhannya dia apa saja di dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada proses penyederhanaan terhadap sebuah masalah, ya. Nah, kemudian kita menetapkan standar minimum dari serangkaian kriteria keputusan. Ya, kita harus bisa merumuskan kriteria ya, standar minimumnya apa saja. Kemudian identifikasi serangkaian alternatif yang dibatasi. Nah, jadi ini identifikasi dari alternatif. Kemudian menganalisis dan membandingkan setiap alternatif apakah memenuhi kendala lebih besar atau sama dengan standar minimum dari serangkaian keputusan. Ya, jadi di sini ada tahap membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Kemudian kita akan melihat ya, apakah alternatif yang memenuhi syarat keputusan itu ada. Ya, jadi ada proses choice ya. Apakah ada nih gitu ya yang memenuhi syarat keputusan. Jika iya, dipilih salah satu alternatif yang dianggap terbaik. Ya, jadi kalau iya, nah ada proses pemilihan alternatif. Ya, jadi menentukan pilihan yang terbaik. Kalau pilihan itu memuaskan. Kalau tidak, apa yang dikerjakan? Jika tidak, maka dilakukan kembali pencarian alternatif seperti pada langkah kelima. Nah, kalau tidak, bagaimana nih? Gitu ya. Dia akan balik lagi menganalisis dan membandingkan alternatif. Ya, seperti itu. Ini adalah langkah-langkah model untuk pengambilan keputusan. Nah, bagaimana keputusan itu didukung? Ya, jadi ada dukungan untuk fase intelijen, ada dukungan untuk fase desain, ya, ada dukungan untuk fase pilihan, kemudian ada dukungan untuk fase implementasi atau membuat keputusan terjadi, dan ada fase dukungan teknologi baru untuk pengambilan keputusan. Nah, dukungan untuk fase inteligensi. Di sini adalah kemampuan untuk meneliti sumber informasi eksternal dan internal untuk peluang dan masalah. Dan juga untuk menginterpretasikan apa yang ditemukan. Ya, jadi di dukungan fase inteligensi ini kita harus memiliki kemampuan untuk bisa meneliti sumber informasi eksternal apa saja ya yang bisa mensupport pada proses pengambilan keputusan dan juga sumber informasi yang berasal dari internal ya sehingga kita bisa melihat adanya peluang atau adanya masalah. Karena ini akan sangat membantu untuk menginterpretasikan apa yang ditemukan. Nah, kemudian ada dukungan untuk fase desain ya. Nah, di fase desain ini melibatkan pembangkitan alternatif-alternatif tindakan, mendiskusikan kriteria untuk pilihan dan kepentingan relatifnya, dan meramalkan konsekuensi masa depan dari penggunaan alternatif. Ya, jadi ini adalah dukungan di fase desain ya, jadi membangkitkan alternatif-alternatif
tindakan, kemudian mendiskusikan kriteria untuk pilihan dan kepentingan relatifnya. Dan juga meramalkan nih konsekuensi masa depan dari penggunaan alternatif itu apa saja. Jadi untuk setiap alternatif ini kita harus bisa memprediksi lah ya, memprediksi kira-kira alternatif A dampaknya seperti apa, alternatif B dampaknya seperti apa, ya kemudian kita akan cari eh, alternatif yang resikonya lebih rendah atau yang paling rendah. Nah kemudian kita masuk ke dukungan untuk fase pilihan. Ya, di fase pilihan ini selain menyediakan model-model yang dengan cepat mengidentifikasi apakah alternatif cukup baik atau terbaik, suatu sistem pendukung keputusan ini bisa mendukung fase pilihan melalui analisis bagaimana jika dan juga di penetapan tujuan. Ya, tadi ya di tahap desain kita sudah bisa memprediksi ke depannya itu seperti apa. Nah, di fase pilihan ini juga harus kita bisa menentukan ya analisis bagaimana jika ya bagaimana jika alternatif pilihan yang A yang diambil ya jika alternatif pilihan A diambil dampaknya seperti apa ini juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan sangat matang. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mengambil sebuah pilihan, alternatif sebuah pilihan, ini justru malah menghasilkan sesuatu hal yang sangat merugikan bagi organisasi. Jadi harus dipastikan dengan cara benar, dengan cara seksama bahwa di fase pilihan ini adalah benar-benar untuk kebaikan dari organisasi dan akan memberikan pilihan yang terbaik dengan resiko yang terkecil. Ya karena balik lagi ya, organisasi ini pasti memanfaatkan sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu meminimalisir adanya sebuah resiko. Ya, kemudian bisa memprediksikan dampak yang terjadi ke masa depan. Nah, ini yang memang agak sulit ya. Kadang manusia bisa merencanakan sudah sebaik mungkin gitu kan, tapi hasilnya terkadang tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada dukungan untuk fase implementasi ya atau membuat keputusan ya. Manfaat DSS yang disajikan selama implementasi ini mungkin sama penting atau bahkan lebih penting dibandingkan manfaat yang disajikan pada fase-fase sebelumnya ya. Karena tadi ya fase-fase sebelumnya mungkin masih belum terlihat ya karena masih dalam bentuk model, ya masih dalam tahap desain. Tapi ketika sudah diimplementasikan ini memiliki eh, manfaat yang lebih dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya. Ya. DSS ini bisa digunakan dalam aktivitas implementasi seperti komunikasi keputusan, penjelasan dan juga pertimbangan. Ya, jadi di implementasi ini ya, alternatif-alternatif yang tadi sudah ditentukan ini sudah bisa diterapkan di dalam manajemen. Ya, artinya di tahap ini ya user ini sudah bisa merasakan dampak ya dari adanya
sistem untuk pendukung keputusan. Ya, jadi ini memang harus diperhatikan dengan baik dan sesama ya untuk implementasi. Jadi antara permasalahan ini harus bisa disupport ya untuk bisa dicarikan solusi yang terbaik dari beberapa alternatif ya. Jadi misalkan ketika kita membuat eh, semua model pengambilan keputusan untuk mahasiswa misalkan yang memiliki permasalahan tidak sanggup membayar UKT misalkan gitu ya. Nah, berarti harus ada apa nih? Ada proses penyelidikan gitu ya. Kemudian ada proses desain, kemudian ada proses pemilihan. Nah, dalam fase-fase ini mungkin pas saat tahap implementasi ini akan bisa terlihat dampaknya dengan baik ya. Ternyata untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kendala misalkan di dalam proses pembayaran ya ini bisa langsung merasakan dampaknya. Karena ternyata untuk mahasiswa yang memiliki kendala di proses pembayaran ini bisa dibantu dengan adanya pemberian beasiswa. Ini adalah fase dari DSS ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada DSS super system, ada fasenya ada inteligensi, ada design, ada choice dan juga ada implementation. Ya. Nah, di inteligensi ini kita bisa menerapkan beberapa algoritma ya, bisa pakai ANN, MIS, data mining, OLAP, EIS, ERP. Ya. Kemudian di tahap desain ini kita bisa menggunakan GSS, AIS, SCM, CRM, ERP, KMS, Management Science, ya, dan juga ANN ya. Jadi ini bisa kita gunakan di tahap desain maupun choice. Nah, untuk implementation ini kita bisa masuk di tahap pemanfaat group support system, executive information system, knowledge management system, enterprise research planning. Ya, ini adalah semua masuk di dalam kegiatan decision support system atau expert system. Kok di sini di implementation ini lebih ke CRM, customer relationship management atau SCM ya, supply chain management. Jadi ini adalah fase-fase yang ada di dukungan DSS. Ya, jadi pemanfaatan uh, jaringan syaraf tiruan, data mining, OLAP di dalam proses inteligensi ini ternyata sangat dibutuhkan. Dukungan teknologi baru untuk pengambilan keputusan ya jelas sekali bagaimana teknologi ini bisa mempengaruhi pada proses pengambilan keputusan. Ya. Nah, kemudian ada tipe kepribadian. Ya, jadi ini gender, ini perbedaan jenis kelamin maupun persamaan dalam pengambilan keputusan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya, ada keberanian, kualitas, kemampuan, kemudian sikap berani ngambil resiko dan juga pola komunikasi. Kemudian ada kognisi manusia. Ini ada gaya kognitif, proses subjektif,
melalui orang-orang yang merasa mengorganisasi dan mengubah informasi selama proses pengambilan keputusan. Ya, jadi ada gaya keputusan ya, cara di mana pengambil keputusan berpikir dan bereaksi terhadap masalah-masalah. Nah, ini keputusan sering dibuat oleh individu, terutama pada tingkat manajerial yang lebih rendah dan dalam organisasi kecil. Nah, dukungan ini disajikan pada tingkatan yang luas. Ya, ada GSS, IRM, ERP, SCM, KM, dan CRM. Oke, kita masuk di proses pengambilan keputusan ya. Di sini proses pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan di antara alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Kalau sistem ini kumpulan objek, aspek orang, sumber daya, konsep, dan prosedur untuk melakukan fungsi yang dapat diidentifikasi atau untuk melayani suatu tujuan. Ya, sedangkan model ini adalah cara untuk memandang suatu masalah. Baik, itu saja materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kalian di dalam proses pengambilan keputusan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.